Teman-teman yang disayangi Tuhan, masih ingat pesan renungan kemarin? Nah, hari ini diulang lagi, malah diomongin dengan lebih tegas. Teman-teman yang terberkati, kita tahu, kita percaya Tuhan punya rencana buat hidup kita. Makanya Dia juga punya kehendak yang perlu kita laksanain supaya rencananya terlaksana dan kita mengalami kebahagiaan yang sepenuhnya. Dalam Injil Dia bilang, "Bukan setiap orang yang berseru kepada-Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Jelas dan tegas banget ya. Melakukan kehendak Bapa merupakan hal yang amat penting untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, masuk kebahagiaan kekal. Teman sahabat Yesus, oleh Yesus, orang-orang yang melakukan kehendak Bapanya dipuji sebagai orang yang bijaksana. Sebaliknya, yang enggak melakukan perkataan Yesus disebutnya orang bodoh. Bahkan lebih keras lagi, mereka disebut pembuat kejahatan. Dan pada hari terakhir, mereka akan diusir dari hadapan Yesus. Ngeri nggak sih? Contoh orang semacam itu ada di bacaan pertama hari ini. Yoyakin, Raja Yehuda, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalian tahu apa yang terjadi? Bahkan bukan hanya dia yang menanggung akibatnya. Hampir seluruh bangsanya ditangkap dan dibuang ke Babel. Mereka harus hidup sebagai orang buangan. Amsyong. Teman-teman kekasih Allah, mungkin ada di antara kalian yang ngerasa dipaksa atau ditakut-takutin, ngerasa kalian gak punya kebebasan untuk milih dan nentuin jalan hidup sendiri. Kalau boleh saya bilang, please, jangan ngerasa kayak gitu. Please, 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 jangan tergoda dengan pikiran semacam itu. Teman-teman umat yang dipilih Allah, kalau kalian masih ngerasa punya iman dan masih ngaku diri orang beriman, yuk ingat lagi, sadar lagi tentang siapa kita dan siapa Tuhan. Dia itu pencipta, kita ciptaan. Karena kasih-Nya, Dia menciptakan kita. Dia merencanakan segala hal yang baik, hanya yang baik bagi kita. Dia merencanakan kebahagiaan, keselamatan buat kita. 2 poin itu penting banget. 1, Dia pencipta. Berarti semua ada dalam Dia. Nggak ada yang di luar Dia. Nggak kebayang ada sesuatu di luar Dia. 2, Dia itu kasih. Dan karena kasih-Nya menyediakan segala yang baik buat kita, kebahagiaan dan keselamatan kita. Nah, kalau kita milih untuk cari jalan sendiri yang nggak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, apa nggak sama dengan kita ngeluarin diri dari kasih-Nya, ngeluarin diri dari Dia? Terus kita mau ada di mana? Hidup di mana? Gak perlu diusir atau dibuang pun, kita udah ngebuang diri kita sendiri. Yakin mau pilih itu?